Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita diberikan nikmat yang sangat banyak ya, terutama nikmat dari Islam. Sehingga juga nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara sebagaimana biasa di hari Kamis siang di Masjid Nurul Iman tercinta ini, acara pengajian kajian. Saat ini telah hadir bersama kita Ustaz Haji Munandar SPDI MA. Beliau ini merupakan polri yang beberapa kali tampil mewakili DKI Jakarta. Saat ini beliau aktif sebagai guru ya, Ustaz ya, sudah dosen di beberapa tempat. Baik, untuk meningkat waktu kepada Ustaz Haji Munandar, kami persilakan dengan bertemakan tentang Rasulullah sang politikus kami. Pada Pak Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah salat zuhur jemaah Masjid Nurul Iman Kanwil Dirjen Perbendaharaan. Dirjen Perbendaharaan wilayah DKI Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali langkah kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan ini kita dapat menunaikan ibadah sholat zuhur. Penuh harapan di dalam diri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita hingga akhir hayat nanti. Berikut pula salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari adab jahiliyah menuju adab Islam yang sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sambil kita mengisi waktu luang menjelang kita mulai untuk melanjutkan pekerjaan ataupun aktivitas kita, mari sama-sama kita niat i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini, sambil kita mengkaji beberapa wawasan mungkin bisa menjadi taman ilmu bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Rasulullah SAW sebagai contoh teladan di dalam kehidupan kita, dalam semua dimensi kehidupan kita. Dimanapun kita berada, maka jadikanlah Rasulullah sebagai teladan di dalam kehidupan kita, agar setiap langkah kita senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan rahmat Allah, bagi siapa saja yang mengharapkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala,
maka jadikanlah baginda Rasulullah sebagai teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mudah-mudahan yang senantiasa menjadikan baginda Rasulullah sebagai teladan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengkaji bagaimana Rasulullah SAW itu apabila kita tinjau dari segi bagaimana cara Rasulullah SAW berpolitik. Yang mananya ternyata Rasulullah ini merupakan juga seorang politisi. Namun apabila kita membahas tentang perpolitikan di zaman sekarang ini, khususnya di Indonesia, tidak terlepas daripada asumsi negatif di kalangan masyarakat. Seolah-olah menempatkan dunia politik itu adalah sangat kejam. Akan tetapi pada hakikatnya Rasulullah SAW dalam mengemban amanah menyampaikan dakwah Islam penuh dengan trik dan intrik politik, yang politik tersebut akhirnya Islam itu berjaya di bawah komandonya baginda Rasulullah SAW. Tidak ada yang dirugikan dan tidak ada sikap-sikap anarkis, sikap-sikap negatif yang beliau tunjukkan selama beliau menjalankan misi kerasulan. Nah, apabila kita melihat rujukan daripada salah satu pemikir Muslim pada abad ke-20, berasal dari Kairo, Mesir, yaitu Mahmud Abbas Al-Aqad. Beliau berpendapat, apabila kita ingin melihat bagaimana cara Rasulullah itu berpolitik ataupun bersiasat, maka lihatlah ketika Rasulullah SAW mengadakan perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW berada di Hudaybiyah, di sanalah jelas bagaimana cara Rasulullah menunjukkan cara berpolitik yang baik. Nah, dimulai pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah SAW pernah bermimpi. Dan mimpi tersebut pada akhirnya ketika Fathul Mekah Allah berikan di dalam Al-Quran. Jadi di akhir surah Al-Fath Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Wahai Muhammad, telah kita yakini bahwasanya mimpimu itu telah menjadi kenyataan. Itu setelah Rasulullah SAW membebaskan kota Mekah dari belenggu orang-orang kafir Quraisy. Nah, namun sebelumnya Rasulullah menyampaikan mimpi tersebut kepada sahabat, bahwasanya aku bermimpi memasuki kota Mekah dalam keadaan rambut dicukur dan berpakaian ihram. Maknanya Rasulullah SAW memasuki kota Mekah awalnya dengan memiliki niat untuk umrah. Dan ternyata mimpi tersebut disambut dengan baik oleh para sahabat, karena setiap mimpi Rasulullah ini merupakan wahyu. Ya, setiap mimpi Rasulullah merupakan wahyu. Akhirnya dengan hati yang riang gembira, para sahabat bersiap-siap untuk mengadakan perjalanan menuju kota Mekah dengan niat untuk umrah. Karena rasa rindu yang terlalu dalam di dalam diri para sahabat, karena sudah lama tidak bertemu dengan sanak famili saudara yang berada di kota Mekah di saat itu. Nah, akhirnya Rasulullah dan para sahabat yang ditemani sahabat sebanyak 1.400 orang kurang lebih, bahkan di sebuah riwayat yang lain berjumlah 1.500, berjalan menuju kota Mekah. Sebelum sampai di kota Mekah, di tengah-tengah perjalanan, Rasulullah ternyata mendengar desas-desus orang-orang kafir Quraisy ini mengetahui perjalanan Rasulullah untuk memasuki kota Mekah. Akhirnya orang-orang Quraisy ini yang dipimpin oleh Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan masuk Islam, memutus salah satu panglima terbaik dalam komando strategi, yaitu Khalid bin Walid, sebelum Khalid bin Walid masuk Islam, untuk menghadang perjalanan Rasulullah dengan ditemani 200 pasukan berkuda. Rasulullah mengetahui pergerakan mereka. Akhirnya Rasulullah mengalah dengan mengambil jalur yang sulit dilalui oleh pasukan berkuda.
Nah, akhirnya Khalid bin Walid tidak bertemu dengan Rasulullah di perjalanan. Nah, sempat memang Khalid bin Walid menemukan jejak Rasulullah dan para sahabat ketika mereka melaksanakan sholat zuhur. Nah, akhirnya Khalid bin Walid berniat untuk menyerang pasukan Muslim sedang melaksanakan sholat. Nah, jemaah yang berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kondisi ini akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman sehingga berlakulah hukum sholat khauf, sholat dalam keadaan takut. Nah, kalau sholat dalam keadaan takut karena disebabkan karena peperangan ataupun hal-hal yang membahayakan kita, contohnya sholat maghrib dari 3 rakaat bisa boleh 1 rakaat, 4 rakaat sholat zuhur boleh 2, bahkan boleh 1 rakaat saja. Itu hukum sholat khauf, turun pada tahun ke-6 Hijriah. Ya, gitu ya. Tapi konteksnya harus dalam keadaan peperangan ataupun hal-hal yang membahayakan diri kita. Nah, kalau dalam safar nggak boleh sholat 1 rakaat sholat zuhur nggak boleh, kecuali dalam keadaan khauf, ketakutan. Nah, sampailah Rasulullah SAW dengan para sahabat di kota Hudaybiyah. Kenapa Rasulullah transit di Hudaybiyah? Karena Rasulullah telah mendapat kabar dari seorang trik sandi mata-mata Rasulullah, yaitu Budel bin Warqah, bahwasanya orang-orang Quraisy mengetahui pergerakan Rasulullah untuk masuk ke kota Mekah walaupun hanya untuk melaksanakan umroh. Orang-orang Quraisy tidak siap dengan kedatangan Rasulullah. Mereka sungguh takut nih, Rasulullah nanti jangan-jangan ingin memerangi mereka. Karena mereka sudah mengetahui begitu besar sudah kekuatan Islam di saat itu pada tahun ke-6 Hijriah itu. Nah, akhirnya Rasulullah untuk menghindari pertempuran, disinilah Rasulullah SAW dengan para sahabat berunding, berdialog, berdiskusi, mencari jalan keluar bagaimana caranya. Disinilah Rasulullah menunjukkan politiknya. Dari awal Rasulullah SAW mengemban niatnya adalah niat perdamaian. Tidak ingin ada yang berperang karena dikhawatirkan dapat berdampak negatif bagi orang-orang yang sedang berihram. Nah, padahal kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila Rasulullah SAW telah memasuki kota Mekah tanpa diketahui oleh orang-orang Quraisy, nah orang-orang Quraisy nggak boleh menyerang orang-orang yang sedang melaksanakan umroh, karena itu peraturan sudah dari dasar nenek moyang mereka, nggak boleh. Namun makanya orang-orang Quraisy menghadang Rasulullah sebelum Rasulullah sampai ke kota Mekah. Nah, di sini Rasulullah SAW mendapatkan kabar ternyata orang-orang Quraisy tidak siap menerima dan akan memerangi Rasulullah apabila memasuki kota Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus seorang delegasi. Nah, di sini Rasulullah SAW mengembang lagi politik delegasi ya, untuk berdiskusi, berdialog dengan orang-orang Quraisy. Kali pertama Rasulullah mengutus Khirash bin Umayyah al-Khuzai dari suku Khuzai untuk membuktikan kepada orang-orang Quraisy bahwasanya ini merupakan utusan Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan Khirash bin Umayyah ini untuk menggunakan unta Rasulullah yang bernama Salam. Ternyata sampai di sana ketika Khirash bertemu dengan orang-orang Quraisy, unta Rasulullah itu disembelih sama mereka. Bahkan dia hampir saja dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Jangankan mereka mau mendengar kabar, mendengar pesan Rasulullah saja belum, langsung mereka sembelih untanya. Hampir saja Khirash bin Umayyah ini dibunuh. Namun ada yang melarang karena Bani Khuzai itu sangat kuat. Sementara Khirash bin Umayyah ini berasal dari suku Bani Khuzai. Apabila kita membunuh dia, nanti kita akan bermasalah. Takut orang Quraisy. Akhirnya Khirash ini dikembalikan ke pihak Rasulullah SAW. Nah, dalam keadaan beristirahat, para sahabat dan Rasulullah sedang berdialog memikirkan jalan keluarnya. Akhirnya dari kejauhan Rasulullah melihat salah satu utusan Quraisy.
Abu Sufyan mengutus Urwah bin Mas'ud. Nah, Urwah bin Mas'ud juga ini sebelum masuk Islam ya, seorang perunding ulu. Dia biasanya menjadi duta delegasi untuk berunding dengan raja-raja di luar Jazirah Arab. Nah, ketika Urwah bin Mas'ud ini bertemu dengan Rasulullah, langsung dia pegang jenggot Rasulullah. Dia pegang, dia elus-elus jenggot Rasulullah. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Syubah bin Mughirah marah, hampir mengeluarkan pedang ingin menebas Urwah bin Mas'ud, namun dilarang oleh Rasulullah. Dan Umar pun di sana ikut marah karena cara Urwah untuk berunding ini udah salah. Padahal dia itu orang yang membenci Rasulullah, tapi dari gestur tubuhnya seolah-olah dia suka dengan Rasulullah. Karena budayanya orang-orang Arab itu kalau udah megang-megang jenggot, megang-megang kepala, itu tandanya teman dekat, teman baik. Masa iya nih datang, musuh datang berani pegang-pegang jenggot? Istilahnya kita pura-pura baik nih, ada maunya gitu. Nah, akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada Urwah, wahai Urwah, kami datang ke kota Mekah bukan untuk berperang, hanya untuk umrah. Bahkan kami tidak membawa peralatan perang. Rasulullah dan sahabat itu datang dengan kepala digundul dan berpakaian ihram. Ini menunjukkan kepada, ini politik Rasulullah menunjukkan kepada mereka orang-orang Quraisy bahwasanya Islam ini adalah agama yang membawa kedamaian, tidak ingin berperang. Berani Rasulullah tidak membawa peralatan perang. Nah, ternyata Urwah bin Mas'ud ini tetap tidak mengizinkan Rasulullah untuk memasuki kota Mekah. Namun yang lebih menariknya, ketika di sela-sela perundingan itu, Urwah melihat fenomena yang menakjubkan di kalangan para sahabat Rasulullah. Dia melihat bagaimana para sahabat sangat menyanjung Rasulullah, sangat menghormati Rasulullah, bahkan mengagungkan Rasulullah. Mereka dan dia juga pernah melihat ketika Rasulullah berwudu pun para sahabat berlomba-lomba untuk mengambil air bekas wudunya Rasulullah. Bahkan kalau ada rambut Rasulullah yang terjatuh pun mereka berlomba-lomba ingin mengambilnya. Nah, di sanalah timbul rasa takjubnya Urwah bin Mas'ud. Sehingga ketika dia kembali bertemu dengan Abu Sufyan telah menanti kabar dari Urwah bin Mas'ud. Bagaimana Urwah bin Mas'ud? Apa kabar yang kau bawa? Ternyata Urwah bin Mas'ud menceritakan tentang takjubnya dirinya kepada Rasulullah. Dia berkata, selama aku menjadi utusan delegasi untuk bertemu dengan raja-raja di luar Jazirah Arab, belum pernah aku melihat bawahannya itu benar-benar menyanjungnya, mengagung-agungnya seperti mereka mengagung-agungkan Rasulullah. Akhirnya Abu Sufyan marah. Sepertinya kita salah mutus orang nih. Niatnya kita untuk berdialog agar mereka kembali ke Madinah. Akhirnya dia mengagungkan Rasulullah, nggak benar nih. Urwah bin Mas'ud. Akhirnya Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan. Namun sebelum Rasulullah mengutus Utsman bin Affan, Rasulullah sempat mengutus Umar. Karena Rasulullah melihat ketika Khirash bin Umayyah datang ke sana ternyata tidak berhasil perundingannya, berarti kita harus memilih delegasi yang lebih berkompetensi, yang lebih baik. Nah, ini salah satu strategi Rasulullah, pelan-pelan Rasulullah naikin tensi dalam berpolitiknya. Rasulullah mengutus Umar, ternyata ada sahabat menyangka, wahai Rasulullah, jika engkau mengutus Umar, ini berbahaya bagi Umar. Karena Umar terkenal banyak musuhnya ya Rasulullah. Banyak orang yang membenci Umar. Dan Umar pun orangnya temperamental, keras. Takutnya akhirnya perundingan itu bisa gagal kali kedua. Akhirnya sepakat Rasulullah dan sahabat mengutus Utsman. Kenapa? Ini namanya politik delegasi ya. Rasulullah luar biasa, sistem politik diplomatik namanya ya. Mengutus orang yang pintar berbicara, pintar merayu, banyak relasinya, banyak saudaranya, bahkan dia orang dermawan di kota Mekah, diutus Utsman. Sesampai Utsman di sana, mereka menyambut Utsman, menangkap Utsman, menahan Utsman untuk beberapa saat. Abu Sufyan berkata, wahai Utsman, jika memang engkau ingin melaksanakan umrah, silakan engkau laksanakan sendiri.
Namun Utsman menjawab, aku tidak akan melaksanakan umrah sebelum Rasulullah melaksanakannya. Akhirnya para sahabat dan Rasulullah itu menjadi tanda tanya kenapa Utsman yang diutus untuk berunding dalam waktu yang diprediksikan akan kembali ternyata belum kembali. Apa jangan-jangan Rasul Utsman telah dibunuh? Karena tersiar kabar desas-desus Utsman pun dibunuh. Dan Rasulullah sangat bersedih di saat itu. Bagaimana kita ketahui, Utsman adalah menantu dari Rasulullah. Sedih Rasulullah. Timbul kegalauan yang sangat besar di kalangan para sahabat. Bagaimana ini kita? Utsman telah terbunuh. Sepertinya tidak ada jalan keluarnya. Mungkin harus dengan berperang. Sementara kita tidak siap untuk berperang. Melihat hal itu, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, orang-orang muslimin yang beriman kepada Allah, apakah kalian siap untuk setia membela agama Allah, setia membelaku di dalam agama Allah? Akhirnya mereka semua sepakat untuk berbaiat setia kepada baginda Rasulullah SAW dan siap berperang. Jika seandainya pun Utsman dibunuh, maka kita siap menuntut darahnya Utsman. Baiatnya Rasulullah dan para sahabat di bawah pohon. Akhirnya Allah abadikan di dalam Al-Quran surah Al-Fatah ayat ke-18. Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberikan apresiasi bagi sahabat-sahabat yang berbaiat ini. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qarība. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ridha-Nya bagi orang-orang yang beriman yang mereka telah berbaiat kepadamu wahai Muhammad di bawah sebuah pohon. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, dan Allah akan menurunkan ketentraman, kenyamanan di dalam diri mereka. Wa asabahum fathan qarība, dan Allah akan menjanjikan kemenangan yang dekat. Walaupun kemenangan itu belum ada satu orang pun yang mengetahui. Nanti pada akhirnya, nanti di kesempatan yang lain ini panjang nih ceritanya. Nanti ada kajian sambungannya itu Muhammad pembebas kota Mekah. Nanti di sana ketahuan ternyata janji Allah itu sangat dekat, benar-benar dekat. Ya, di mana Rasulullah memprediksi Islam itu akan menang di 10 tahun ke depan. Ternyata Allah menjadikan kemenangan Islam itu dalam jangka 2 tahun. Nah, akhirnya Rasulullah SAW melihat seorang utusan dari Quraisy datang yang bernama Sahal bin Amr. Dari kejauhan Rasulullah melihat, sepertinya kita akan mendapatkan kemudahan. Karena yang datang berunding yang mereka utus itu Sahal. Nah, kenapa? Karena Rasulullah membaca seseorang itu dari namanya. Karena arti dari Sahal itu adalah mudah. Sepertinya ini ada kemudahan. Nah, jadi kita nih, maka kalau misalnya nanti punya anak atau kasih nama-nama yang indah, ya, nama-nama yang ada nilai-nilai positifnya, gitu kan. Jangan sampai ada nama anak Ori, ya kan, Kifim, nama-nama jin, bahaya. Ya, dari nama-nama yang indah, ya, gitu. Akhirnya datanglah Sahal bin Amr berhadapan dengan Rasulullah untuk berdiskusi. Akhirnya sepakatlah mereka untuk menuliskan poin-poin perjanjian. Nah, kita lihat apa poin perjanjiannya. Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk menulis poin perjanjiannya. Mengawali surat perjanjiannya itu dengan kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika Sahal bin Amr mendengar kalimat tersebut, langsung disanggah oleh Sahal bin Amr. La na'rif hadha. Aku tidak tahu kalimat ini. Yang aku tahu hanyalah kalimat Bismikallahumma. Nah, kalau Bismikallahumma, mereka kalau ingin berdoa kepada Tuhan mereka dengan kalimat Bismikallahumma. Enggak ada kalimat Rahmanir-Rahim dalam teologi tauhidnya orang-orang kafir Quraisy. Gitu ya. Sehingga dia meminta kepada Rasulullah hapus. Oke,
tindakan Rasulullah menggunakan politik, mengalah, mundur, ya kan? Untuk prospek jangka panjang. Tidak semua mengalah itu adalah kalah. Ini Rasulullah contohkan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering berdialog, rapat, masing-masing setiap orang menyampaikan ide dan pendapat. Sering kita dapatkan terjadi perbedaan pendapat. Bahkan ada yang baku hantam, benar tidak? Kenapa? Di dalam rapat, yang namanya kita manusia itu, ego kita masing-masing tinggi, Pak. Kita ingin ide kita juga diterima. Kita ingin saran kita juga diterima. Sehingga di dalam rapat itu tidak ada yang mengalah, sehingga terjadi kontradiksi. Rasulullah tahu hal itu bakal terjadi kontradiksi kalau Rasulullah melawannya. Akhirnya Rasulullah mengalah, memutarkan Ali hapus, tulis Bismillah. Kemudian Rasulullah melanjutkan istri perjanjiannya, perjanjian Hudaybiyah antara Muhammad Rasulullah dengan Sahal bin Amr. Dia dengar kalimat Muhammad Rasulullah. Itu lagi yang kedua kalinya. Wahai Muhammad, lau syahidtu annaka Rasulullah lan qatil. Itu kata Sahal. Ini Sahal ini benar-benar perunding ulum nih, perunding yang memang sukses banget jadi perunding. Wahai Muhammad, jika seandainya aku meyakini bahwasanya engkau adalah utusan Allah, maka aku tidak akan musuhi kamu. Hapus, tulis Muhammad bin Abdullah. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah memerintahkan Ali, hapus. Apa kata Ali? Wahai Rasulullah, engkau adalah benar Rasulullah. Tidak mungkin aku menghapus nama Rasulullah. Rasulullah bertanya kepada Ali, di mana tulisan Rasulullah? Rasulullah tunjuk sendiri, di mana tulisan Rasulullah? Langsung Rasulullah sendiri yang menghapusnya. Karena Rasulullah kan tidak pandai menulis ya. Ditanya sama Rasulullah di mana tulisan Rasulullah, langsung dihapus oleh Rasulullah. Tulis kembali Muhammad bin Abdullah. Coba bayangkan. Ketika kita berada di posisi Rasulullah, mampu nggak kita lindung seperti ini? Ini contoh tuh trik-trik yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Jangan kita lama orang seperti itu. Nah, akhirnya tulislah perjanjian. Poin pertama, setiap orang-orang yang berada di kota Mekah, apabila menuju ke kota Madinah tanpa izin walinya, maka harus dikembalikan ke kota Mekah. Itu poin pertama. Begitu juga sebaliknya, orang-orang Madinah yang datang ke kota Mekah, baik ada izin wali ataupun tanpa izin wali, tidak boleh dikembalikan. Ini yang dirugikan siapa? Orang-orang Muslim. Mereka datang ke Madinah, kalau nggak ada izin, harus balik lagi, dikembalikan. Sementara kalau orang Muslim ke kota Mekah, kalau udah masuk kota Mekah, ada izin atau nggak ada izin, nggak boleh balik lagi ke Madinah. Harus menetap di Mekah. Terkejut sahabat, tulis tadi Rasulullah setuju. Kemudian yang kedua, untuk saat ini Islam itu, orang-orang Muslim itu tidak boleh melaksanakan umrah pada tahun ini. Harus kembali ke Madinah. Boleh umrah tahun depan dan cuma diberi waktu 3 hari. Bayangin, shock sahabat. Setelah sejauh itu perjalanan dari Madinah hampir sampai ke Mekah di Hudaybiyah itu perjalanannya kisaran 50 km lagi, bayangkan. Dari Madinah ke Hudaybiyah aja udah berapa ratus kilo jalannya. Masya Allah. Ternyata Rasulullah mengiyakan juga, baik, kami akan kembali. Kami akan kembali. Tidak akan umrah tahun ini. Nah, poin terakhirnya, disinilah terjadi kesilapannya orang-orang Quraisy. Sehebat-hebatnya tupai melompat pasti akan jatuh. Mereka silap. Islam boleh berkoalisi dengan negara manapun. Boleh mencari koalisi dengan negara manapun. Seolah-olah di sini poinnya adalah mereka mengakui eksistensinya Islam. Dalam gencatan senjata 10 tahun, tidak ada peperangan dalam jangka waktu 10 tahun,
Islam boleh melakukan apa namanya, berekspansi, berkoalisi gitu. Istilahnya bahasa halusnya dalam bahasa Rasulullah, wah ini kita dibiarkan untuk berdakwah. Dan hal ini dimanfaatkan oleh Rasulullah. Rasulullah mulai mengirim surat ke raja-raja untuk mendapatkan validasi bahwasanya ada negara Islam. Nah, setelah poin itu ditulis, Umar pun akan bicara. Apa kata Umar? Dengan nada marah. Ya Rasulullah, bukankah engkau Rasulullah? Mengapa setiap poin yang engkau sepakati dengan Sahal bin Amr ini semuanya merugikan kita orang-orang mukmin, orang-orang muslim? Rasulullah menjawab dengan nada rendah. Wahai Umar, aku Rasulullah, aku tidak akan merugikan siapa. Aku tidak akan berbuat macam-macam. Kalau di dalam bahasa kitabnya, aku tidak akan berbuat macam-macam. Akhirnya Umar pun merendah, mengikuti arahan Rasul. Nah, setelah semua perjanjian ditulis, Rasulullah ternyata melihat program dakwah jangka panjang, melihat misi tersebut dengan pandangan yang sangat jauh. Kenapa? Ini merupakan kesempatan Islam untuk memperkuat barisan barisan kekuasaan wilayah Islam, itu kesempatan untuk menyampaikan dakwah dalam keadaan damai. Karena Bapak Ibu yang berdoa, kalau kita menyampaikan dakwah dalam kondisi aman dan kondisi mudah diterima, hati orang sedang tentram. Begitu juga ketika kita menyampaikan saran, menyampaikan kritik, jangan dalam kondisi marah-marahan, jangan dalam kondisi berdebat keras. Ini dipraktekkan oleh Rasulullah. Ternyata benar. 1 tahun setelah perjanjian itu, panglima perang terkuat Khalid bin Walid, Amr bin As masuk Islam. Karena mereka mulai mendengar siapa itu Muhammad, bagaimana misi ajarannya, sehingga mereka pun takjub dengan Islam. Akhirnya mereka memutuskan masuk Islam, dan Islam pun semakin kuat karena masuknya panglima perang hebat orang-orang Quraisy. Amr bin As sangat terkenal, Khalid bin Walid yang menjadi panglima perang pembebasan negeri Syam ketika Umar menjabat sebagai khalifah. Nah, ternyata orang Quraisy setelah 2 tahun dari perjanjian itu melihat, wah ternyata perjanjian yang telah kita sepakati ini merugikan kita. Islam semakin tersebar luas. Rasulullah mengirim surat-surat kepada raja-raja untuk membuat validasi pengakuan bahwasanya benar. Akhirnya raja-raja dari luar itu membuat sebuah hubungan diplomatik, seperti contohnya ekspor impor. Ketika barang-barang yang diimpor masuk ke kota Mekah, sebelum masuk ke kota Mekah langsung terhenti hanya sampai di Madinah. Akhirnya orang-orang Mekah pun mulai ketar-ketir, nggak ada lagi perdagangan, jual beli pun udah sepi di kota Mekah. Mereka merasa, wah ini kita rugi nih dengan perjanjian Hudaybiyah ini. Akhirnya Abu Sufyan pun datang ke kota Madinah menghadap Rasulullah, ingin mengajak kembali berunding, ingin merubah poin-poin perjanjian itu tadi. Akan tetapi Rasulullah menolak untuk bertemu dengan Abu Sufyan. Bahkan istri-istri Rasulullah, para sahabat menolak untuk bertemu dengan Abu Sufyan. Kenapa? Karena ternyata mereka telah melanggar aturan. Apa aturan yang mereka melanggar? Selama 10 tahun perjanjiannya itu tidak terjadi peperangan. Akan tetapi ada suku Bani Bakar yang memihak orang-orang Quraisy, membunuh orang-orang suku Khuza'ah yang memihak Rasulullah. Orang-orang Bani Bakar itu membunuh suku Khuza'ah itu bukan karena mereka itu Muslim, bukan karena mereka memihak Rasulullah, akan tetapi ada dendam pribadi sejak zaman dulu. Jadi ketika Bani Bakar meminta izin kepada Abu Sufyan, boleh nggak kami memerangi orang Bani Khuza'ah? Boleh, silakan. Akhirnya dia biarkan. Dan hal ini diketahui oleh Rasulullah. Rasulullah pura-pura nggak tahu. Dalam hati Rasulullah, ternyata dia telah melanggar peraturan. Ini adalah kesempatan Rasulullah untuk menyerang balik kota Mekah.
Nah, jamaah yang mendekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya Rasulullah SAW dan para sahabat pun mengadakan ekspansi ke kota Mekah, mencari celah untuk bisa masuk ke kota Mekah. Rasulullah mengajak 10.000 bala tentara dengan siap dalam berperang menuju ke kota Mekah, sehingga pada jarak 5 kilometer dari kota Mekah Rasulullah berhenti di sana. Nah, akhirnya Rasulullah meminta kepada para sahabat untuk menghidupkan obor sebanyak 10.000 obor dihidupkan. Akhirnya hak kedatangan Rasulullah ke Mekah diketahui oleh pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Baru masuk Islam saat itu. Ya, ini tahun ke-8 Hijriah. Nah, akhirnya Abbas menyatakan Islam, menyatakan mengucap syahadat masuk Islam. Dan Rasulullah menyampaikan kepada pamannya, wahai pamanku Abbas, sampaikanlah kepada Abu Sufyan bahwasanya kota Mekah telah kami kepung. Rasulullah bergerak secara diam-diam tanpa diketahui oleh Abu Sufyan dan pasukannya. Akhirnya Abbas ini menyampaikan kepada Abu Sufyan, wahai Abu Sufyan, menyerahlah engkau. Ketika kalimat tersebut disampaikan oleh Abbas, langsung Abu Sufyan bertanya, apakah kamu sudah masuk Islam? Iya, aku telah memeluk Islam. Nah, sekarang kau menyerah dan sekalian masuk Islam. Tidak mungkin aku masuk Islam. Muhammad tidak akan memaafkan aku karena dia tahu dosa yang terlalu besar ya. Nah, akhirnya Abu Abbas bin Abdul Thalib mengajak Abu Sufyan bersebut dengan Rasulullah, dan Abu Sufyan pun mengikrarkan kalimat syahadah di depan baginda Rasulullah, sehingga Rasulullah memasuki kota Mekah dalam keadaan tidak terjadi peperangan, semuanya menaklukkan kota Mekah yang sangat dahsyat di bawah pimpinannya orang-orang Quraisy tanpa terjadi pertumpahan darah sekalipun. Di sanalah terjadi Fathul Mekah. Cuman ini saya singkat aja tentang cerita Fathul Mekah. Insya Allah pada lain kesempatan nanti ada cerita sekilas tentang beberapa peperangan terjadi pasca sebelum terjadinya Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, dari kisah Rasulullah di Hudaybiyah ini bisa kita ambil kesimpulan. Mengalah itu belum tentu kalah. Itu aja sederhananya. Jadi strategi Rasulullah untuk mengalahkan musuh-musuhnya itu dengan cara lemah lembut. Tidak boleh semua masalah itu kita harapkan dengan sikap yang konfrontasi. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Inilah siasat dan politik Rasulullah SAW. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan dan wawasan bagi kita semua. Mari kita contoh Rasulullah dalam menghadapi masalah dengan kepala dingin. Rasulullah ini benar-benar takjub ya kita, mampu mengendalikan emosinya. Karena memang orang-orang yang mengendalikan emosi ini ya tergolong adalah orang-orang yang takwa ya. Wal kadhiminal ghaidh, orang-orang yang senantiasa menahan amarah merupakan bagian daripada orang-orang yang takwa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 140. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada pencerahan bagi kita semua, dan semakin cintanya kita kepada baginda Rasulullah SAW setelah mengetahui sejarah yang luar biasa ini. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Ada. Iya, silakan. Mungkin ada dua pertanyaan. Yang pertama, karena Pak Ustadz tadi detail ya, menyampaikan sejarah tentang penaklukan kota Mekah. Mungkin tadi udah menyinggung juga tentang masuknya Amr bin As. Pertanyaan pertama, ada suatu kondisi pada waktu Rasulullah masih hidup, tapi yang diutus untuk menaklukkan Mesir. Jadi Mesir itu, gubernur Mesir sampai ke kekhalifahan Umar itu masih beliau. Jadi padahal Amr bin As baru masuk Islam, tapi pemimpin penaklukan Mesir itu dipilih yang baru masuk Islam, tapi di situ masih hidup Abu Bakar, masih ada Umar, masih ada Ali, masih ada. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa jelaskan. Terus yang kedua, ini agak ini, saya ingin bertanya aja. Ada dua orang yang masuk Islam. Yang pertama Umar. Umar itu memang doanya Rasulullah.
antara Abu Sufyan dengan dia yang Umar yang mana yang kau pilih ya? Akhirnya dipilih Umar itu kan bin Khattab. Yang kedua masuk Islamnya Hamzah. Hamzah itu apa kebalikan dengan Abu Jahal kan, artinya dia nyeplos saja karena ponakannya diganggu pada waktu sholat depan Ka'bah. Akhirnya Hamzah habis berburu terus menyatakan ikrarnya, padahal itu bukan disengaja. Nah, apakah tidak sengajanya Hamzah ini bagian dari doa Rasulullah pada saat diganggu di sholat itu, karena sholat itu diganggu oleh Abu Jahal dan sebagainya. Apakah itu termasuk doanya juga? Kalau Abu Bakar Umar kan doanya. Nah, Hamzah sendiri masuk Islamnya apakah termasuk doa Rasul? Waktu itu Hamzah yang ganggu itu siapa? Jadi di cerita itu yang saya pahami bahwa Hamzah habis berburu, terus habis itu membela Rasulullah karena diganggu, terus habis itu menyatakan ikrar, saya ikut agamanya Muhammad, saya bilang gitu. Nah di situ terus tidak sengajanya keceplosan itu saat dia masuk Islam. Oh, saya Islam. Iya, artinya hikmahnya itu apa gitu? Apakah dia bagian dari doa Rasulullah atau seperti apa? Kan dia menemani sampai perang Uhud juga. Yang pertama tadi, kenapa Umar bin Khattab itu kisahnya di Amr bin As menjadi panglima perang pembebasan Ya, negeri Mesir ya. Mesir. Dan itu posisinya Rasulullah masih ada. Iya, tapi yang lain bukan yang udah lama masuk Umar, Ali itu udah ada di situ. Tapi yang dipilih Amr bin As kan tadi temanya kan kecerdikan Rasulullah. Nah, artinya alasannya apa? Ya. Ketika Amr bin As dan Khalid bin Walid itu masuk Islam, ya, ketika mereka masuk Islam itu, Rasulullah SAW mengetahui bahwasanya Amr bin As ini memang ahli dalam strategi. Sementara Umar bin Khattab ini kan udah menjadi sahabat yang istilahnya yang selama ini udah berkorban kan untuk Nabi, untuk menebus semua kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan oleh Amr bin As ini. Maka Amr bin As ini seperti menawarkan diri siap untuk menjadi pimpinan perang untuk pembebasan negeri Mesir. Karena memang dari Amr bin As dan Khalid bin Walid ini memang selain mereka adalah sebagai panglima perang dan juga sebenarnya ahli taktik ya, sehingga mereka ya Rasulullah SAW menegaskan untuk menjadi panglima perang di pembebasan negeri Mesir. Akan tetapi kan itu semua tetap di bawah komandonya Rasulullah kan, memberikan arahan-arahan gitu. Nah, beda halnya ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah ya, menjadi khalifah yang saya pernah baca. Dia menugaskan Amr bin As karena posisinya Amr bin As itu memang di saat itu sudah diangkat menjadi gubernur Damaskus, sementara Khalid bin Walid ini masih posisinya menjadi panglima perang. Nah, itu yang saya pahami dan yang saya ketahui. Karena Amr bin As ini merupakan seorang yang ahli dalam strategi perang. Mungkin ada hal lain yang yang Ya, cukup aja, saya pengen tanya. Tinggal pertanyaan kedua. Ya, yang kedua, nah sebenarnya apabila kita kembalikan ke ilmu tauhid ya, kembali ke hidayah yang Allah berikan kepada seseorang. Bagaimana cara ketika misalnya contoh Umar bin Khattab itu masuk Islam memang doanya Rasulullah. Tapi kan ketika Umar masuk Islam itu kan ada prosesnya kan. Ketika Umar itu datang untuk ingin membunuh adiknya itu, ternyata dia mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran yang sedang dibacakan sehingga tersentuh hatinya dalam masuk Islam. Dan ini mungkin menjadi asbab seperti yang tadi diceritakan ketika ketika Hamzah masuk Islam, dan kisah ketika yang ada percandaan itu mungkin menjadi salah satu wasilah Hamzah masuk Islam. Namun semuanya tidak terlepas daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sambil tiba-tiba jalan orang langsung dapat hidayah kan. Logikanya seperti itu, mungkin ada asbab ataupun menjadi wasilah hadirnya hidayah terhadap Hamzah karena hal itu. Seperti kisahnya Abu Sufyan ini kan,
wasilahnya Abu Sufyan ini dari Abbas. Ketika Abbas menyatakan diri masuk Islam, akhirnya Abu Sufyan pun menjadi masuk Islam. Tapi semuanya tidak terlepas dari hidayah Allah. Karena kita contohin lagi Abu Talib, padahal orang baik, berkorban untuk Islam. Karena tidak dapat hidayah Allah, akhirnya tidak masuk Islam. Dan itu lebih dan kurangnya Pak. Mungkin ada lain yang ingin ditanyakan? Waalaikumsalam. Ini menarik tadi yang disampaikan pelajaran strategi dakwah, dan itu bisa dikatakan jadi dari media itu menjadi strategi lintas negara gitu ya. Iya. Strategi yang luar biasa. Itu sedikit untuk kemudian jangka panjang dan lain sebagainya. Nah, saya mencoba untuk mendapatkan insight dari Ustadz melihat lintas tadi yang luar biasa masa lalu kan kita harus bisa menarik info masa kini. Saya lihat kadang-kadang prihatin gitu ya, dengan strategi lintas negara, bagaimana berhadapan dengan Israel, bagaimana berhadapan dengan strategi dakwah dengan hati yang lebih luas. Kira-kira bagaimana pandangan Ustaz menyimak dari 12 bulan dari janjian dunia itu ya dalam konteks kita. Saya nggak tahu pimpinan Islam saat ini untuk membawa strategi kayak itu siapa. Masih. Jika kita lihat kondisi Palestina saat ini, sepertinya udah gencatan senjata ya. Ya. Dan orang-orang Israel itu udah mulai menarik pasukannya kan. Nah, walau ternyata karena kesabarannya orang-orang Palestina ini ya, yang akhirnya dulunya mereka rela dijajah, bahkan wilayahnya dikuasai oleh Israel. Nah, akhirnya karena berkat kesabarannya ini, yang membela mereka justru terang negara-negara luar. Ya, negara-negara luar kan. Setelah terjadi perjanjian di mana, di Gerbashev ya, di daerah Mesir itu, kesepakatan untuk untuk menarik pasukan mundur dari Palestina. Mau tidak mau, Israel harus mundur karena daripada dia harus melawan beberapa negara besar kan. Nah, disinilah menjadi ibrohnya bagaimana ketika Rasulullah SAW awalnya itu dikeraskan sama orang-orang Quraisy, tapi bertahan seperti halnya orang Palestina, bertahan. Akhirnya yang menolong mereka itu bukan diri mereka sendiri, bahkan negara-negara di luar yang bahkan Uni Soviet sendiri memberikan dukungan, sementara mereka itu adalah negara mayoritas non-Muslim. Nah, mudah-mudahan nanti kita ada umur panjang, kita bisa melihat ini ya, Fathul Tel Aviv ya, pembebasan Tel Aviv kembali diambil oleh Palestina dan menjadi Al-Quds menjadi ibu kotanya Palestina. Insyaallah kita umur panjang ya bisa melihat itu. Dan di sanalah nanti akan terjadi puncak jaya Islam. Perlu kita tahu ya. Dalam ayat terakhir Al-Fatihah itu Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih." Ada yang beranggapan dengan problema yang terjadi di kalangan Islam saat ini, gara-gara Islam saling berdebat sesama Islam karena faktor formaliyah ibadah, wah Islam ini sudah mulai memudar. Islam di akhir zaman akan hilang perlahan-lahan. Itu adalah paradigma yang salah. Karena Allah telah menjanjikan liyudhhirahu 'ala dini kullih. Suatu saat Islam itu akan menguasai seluruh dunia. Itu jadi Allah, wa kafa billahi syahida. Dan itu penting menjadi saksi kita melihat ketika Islam itu akan menguasai. Rasulullah bil huda, Allah mengutus rasulnya untuk memberikan petunjuk liyudhhirahu 'ala dini kullih, agar menjadi contoh bagi agama-agama yang lain.
Di ayat ini ulama beranggapan di Islam suatu hari itu akan berjaya. Kapan? Pada masa yang akan datang. Itu harus kita yakini. Perlahan-lahan, mulai dari pembebasan Tel Aviv nanti ya, insya Allah ya, kita banyak bisa melihat terjadinya pembebasan dan Al-Quds jadi ibu kotanya Palestina. Gitu ya Bapak ya. Sudah menunjukkan itu satu ini. Baik. Nah, kita pada sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Perlu diketahui cerita yang terjadi. Baik. Perlu kita ketahui cerita tentang sejarah itu banyak itunya ya, banyak sanadnya. Karena saya juga menemukan kalau di kitab tafsir At-Tabari itu ceritanya ada sedikit berbeda dengan Ibnu Katsir. Memang paling banyak cerita itu di kitab tafsir At-Tabari. Tabari itu menjelaskan semua kisah itu dengan hadis. Cuman setiap ahli sejarah itu menulis sesuai dengan referensi yang berbeda-beda. Kayak terkait delegasi yang diutus. Mungkin bisa nanti kita temukan di kitab Sirah Nabi yang karangan ulama yang lain. Ada yang diutus 2 orang, ada yang diutus 3 orang. Kebetulan tadi saya sebutkannya 1 orang karena di saat itu yang paling berpotensi hanya 2 orang, Khiras dan Utsman. Nah, mungkin itu adalah hanya perbedaan pendapat dalam hal mendapatkan referensi dalam penulisan sejarah. Dan ini tidak bisa kita jadi patokan otentik yang 100% bisa. Karena sejarah itu sangat luas ya. Jejak digitalnya luar biasa, berubah-ubah dan berbeda-beda. Nah, mari sama-sama kita bacakan doa. Kita niatkan agar negara kita, agama kita, Allah berikan keselamatan, kejayaan di akhir zaman nanti. Kemudian kita doakan juga kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar terbaik bagi saudara kita yang berada di wilayah Sumatera, termasuk Aceh, daerah kampung saya. Kemudian di daerah Sumatera, Sibolga, dan di tempat-tempat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan kemudahan-kemudahan dalam menyelesaikan bencana ini. Amin. Amin. Alhamdulillah bisyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa fina wa kafir masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والزنا والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين وعامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian tadi dari kajian rutin kami siang ini. Kita tutup. Sebelum kita tutup, kita sama-sama baca doa tafaul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya mohon maaf apabila ada hal tidak benar. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.